Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Amma ba'du fa ya ibadallah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Saudaraku para pemirsa rahimakumullah, dalam kehidupan kita sehari-hari cenderung dan kebiasaan kita mendengar ada posisi kehidupan manusia ini yang abu-abu, yang remang-remang, yang plan-plan, yang lek-lap, yang bube dua jab serkap dua muka kena betul ke debadak dua pam temelaba. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini bagian orang-orang yang munafik, yang posisinya tidak jelas, yang kehidupannya tidak istiqamah, terutama istiqamah dengan keimanan, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, tentang munafik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu riwayat hadis bahwa ada 3 kriteria yang Rasulullah jelaskan dalam sebuah hadis tentang kemunafikan ini. Ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza atumina khana. Rasulullah menyatakan bahwa kriteria perilaku kemunafikan itu ada 3 karakter. Yang pertama, apabila dia berbicara, apabila dia berkata, selalu ada kebohongannya. Kalau dalam zaman modern hari ini menyebarkan berita-berita hoax, itu bagian dari kemunafikan. Berbicara yang tidak benar, berbicara dusta. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kamu berkata benar, berbicara yang benar. Dengan perkataan yang benar itu Allah akan menyempurnakan amal-amalan kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang relevan dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat kita cenderung berbicara hoax, berbicara bohong, berbicara dusta, salah satu kriteria kemunafikan sudah kita jalankan. Yang kedua, saudaraku rahimakumullah, orang munafik itu kalau dia berjanji mengingkari. Sekian banyak hari ini janji-janji yang kita ingkari. Apakah janji-janji dengan manusia, hutang-hutang dengan manusia yang tidak kita tunaikan, terutama lagi janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita semua manusia yang sudah terlahir ke muka bumi ini, yang pertama sudah membuat MOU ataupun perjanjian kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita masih berada di alam ruh, Allah bertanya kepada ruh-ruh manusia, Alastu birrabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah engkau mengakui aku Tuhanmu? Semua kita, semua manusia yang sudah lahir ke muka bumi ini, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, baik dia muslim ataupun non muslim ataupun kafirin, semua sudah membuat perjanjian dengan Allah. Qalu bala syahidna. Aku akui engkau Tuhanku. Konsekuensi dari perjanjian itu, saudaraku rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaqa. Wajib memenuhi perjanjian dengan Allah dan tidak boleh merusak perjanjian. Ini kewajiban yang harus kita penuhi supaya kita tidak menjadi orang-orang munafik, saudaraku rahimakumullah. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang munafik itu kalau diberi amanah dia mengkhianati. Sekian banyak amanah yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah diri kita, amanah keluarga kita, amanah dunia ini dibebankan oleh Allah kepada kita. Bahkan untuk kita pribadi dan keluarga kita, saudaraku rahimakumullah. Dalam surah Taha 132 Allah firmankan, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha.
la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan olehmu keluargamu, istri dan anakmu untuk senantiasa mendirikan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Dan Allah nyatakan, aku tidak meminta rezeki kepada kalian, dan aku yang memberi rezeki kepada kalian. Akhir yang terbaik yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah, saudaraku rahimakumullah. Salah satu target terbesar yang harus kita gapai, terutama kepada kita pemimpin-pemimpin keluarga, kita yang sudah memiliki anak dan istri. Salah satu target terbesar yang kita gapai adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seandainya nanti ternyata di yaumil akhirah kita sebagai pimpinan keluarga masuk neraka Allah, istri kita masuk neraka Allah, anak kita masuk neraka Allah, berarti kita menyandang titel sebagai pengkhianat yang tidak mengemban amanah sebaik-baiknya, sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah, jangan kamu khianati Rasulullah, dan jangan kamu khianati amanah yang dibebankan kepadamu. Saudaraku rahimakumullah, kemunafikan ini sangat tipis perbedaannya dalam kehidupan kita. Bahkan orang-orang yang sudah melaksanakan salat sendiri masih berpeluang menjadi orang-orang munafik. Apalagi orang yang tidak datang salat ataupun orang yang tidak pernah mendirikan salat. Dalam Al-Quran Allah firmankan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Orang munafik sesungguhnya ingin menipu Allah, dan Allah akan menipu mereka. Orang munafik yang mana dimaksudkan oleh Allah di sini? Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik itu kalau dia berdiri dalam salat merasanya malas, rasanya enggan, rasa keberatan. Yura'unan nas, dia mencari perhatian dari orang lain, mencari popularitas, ria dalam melaksanakan ibadah. Ini yang sudah melaksanakan sholat jamaah rahimakumullah masih berpeluang menjadi orang munafik. Apalagi yang malas datang sholat berjamaah, apalagi yang malas mendirikan sholat, apalagi yang tidak pernah sholat, jelas munafiknya. Dalam ayat lain Allah firmankan, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu satu kelompok dan kelompok yang lain, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka sama saja. Tugas mereka menyuruh manusia kepada kemungkaran, mencegah manusia di perbuatan kebajikan. Wa yaqbiduna aydiyahum, menggepalkan tangannya. Mereka bakil, mereka kikir, tidak mau berinfak jalan Allah. Nasallahu fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah dan Allah pun lupa kepada mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Di sini jelas ya rahimakumullah, orang fasik itu juga merupakan bagian dari orang munafik. Kalau ini kita kembangkan jamaah rahimakumullah, orang-orang yang fasik itu wala takunallahu wa rasulah wa may yuti'illahu wa rasulahu fa ulaika allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul akan ditempatkan oleh Allah bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi kenyataan manusia sibuk dengan dunianya, manusia hubbud dunia, sehingga digolongkan Allah sebagai manusia tidak dapat petunjuk, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Siapa mereka? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apabila kecintaan kalian kepada orang tua kalian, kecintaan kepada anak-anak kalian, kecintaan kepada saudara kalian, wazwajukum, kecintaan kepada pasangan hidup kalian, wa ashiratukum, kecintaan kepada kaum kerabat kalian, wa amwalun iktaraftamuha, kecintaan kepada kekayaan yang kalian kelola, wa tijaratun takshawna kasadaha, kecintaan kepada bisnis perdagangan,
yang kalian takut rugi, wa masakinu tardawnaha, kecintaan kepada rumah-rumah indah yang kalian miliki, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Itu lebih kalian cintai daripada Allah Rasul dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah Allah datangkan keputusannya. Tunggulah vonis Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jamaah saudaraku rahimakumullah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan mengisi tempat-tempat paling bawah dan neraka jahanam, dan tidak ada satupun yang mampu memberi pertolongan kepada mereka. Demikian supaya kita mudah-mudahan menjadi manusia yang istiqamah dan keimanan kita dengan ketaatan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkan wajahmu kepada agama Allah yang lurus, istiqamah, jangan goyang-gaying, jangan enggan, jangan ragu-ragu, istiqamah kepada agama Allah. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi fataran nasa 'alaiha, dan Allah sudah menciptakan manusia sesuai dengan fitrah itu dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Tapi sekian banyak manusia tidak mengetahui itu. Mudah-mudahan saudaraku kita istiqamah dan keimanan ketaatan menjadi muslim yang mukmin, bukan menjadi muslim yang munafik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.